Awal mula saya mancing waktu dari kecil ya kalau hobi mancing ya. Tapi untuk teknik sport fishing baru mulai saya tekuni dari tahun 2014 hingga sekarang. Dari luar lagi ya? Oh. Dari luar oh. Dari luar oh. Dari luar mana? Kenapa saya suka mancing? Karena menurut saya hobi mancing ini seru. Pertama kita bisa, yang pasti ya, dapat ikan. Udah jelas kan? Mancing dapat ikan, dan setelah itu kita bisa eksplor wilayah-wilayah yang belum pernah kita jelajahi. Terus dari hobi mancing juga, dari Sabang sampai Merauke saya dapat teman-teman baru, keluarga baru. Mainkan popernya. Untuk potensi spot mancing yang ada di Bangka Belitung, baik itu freshwater ataupun saltwater, menurut saya sih masih berpotensi sekali ya. Biarpun di Bangka Belitung umumnya sekarang kita wilayah sana dipenuhi oleh tambang-tambang timah, tapi nggak masalah. Apalagi untuk freshwater ya. Jadi untuk freshwater, menurut saya meskipun bekas-bekas tambang galian timah di situ masih menyimpan potensi, karena nggak lama dari itu pasti ada aja ikan yang masuk untuk freshwater, terutama gabus dan toman. Pasti itu. Dan kalau untuk wilayah saltwaternya di situ, Bangka Belitung masih mempunyai potensi yang luar biasa menurut saya. Karena masih gampang banget untuk strike ikan-ikan spesies trevally, talang-talang atau queenfish dan sebagainya. Pokoknya kalau saya bilang Bangka Belitung freshwater ataupun saltwater masih berpotensi banget. Kecutku. Gitu lagi guys. Iya banget. Nggak on cam. Biar ya. Kita lihat jorannya ya. Oh, kamu awas ya. Saya mulai melirik mancing dengan menggunakan teknik kayak fishing. Awalnya saya tergoda sama teman yang ada di Pulau Belitung. Saya lihat mereka mancing pakai kayak, kayaknya seru ya. Jadi saya mencoba. Dan jadi di situ juga saya punya pikiran ataupun misi nih. Setelah menggunakan kayak fishing, sepertinya saya bisa menjelajahi spot-spot yang nggak bisa terjangkau sama perahu yang biasanya kita pakai. Dengan teknik kayak fishing misalnya, kita bisa ngejangkau spot-spot yang biasanya bahaya banget nih digunakan pakai perahu. Misalnya daerah-daerah yang mepet-mepet dengan karang kan, di situ kan susah banget tuh untuk kita jelajahi pakai perahu dan berbahaya. Dengan teknik spot kayak fishing ini bisa kita jelajahi loh, mepet banget dengan karang, karena di situ potensi strike itu lebih besar. Strike Target ikan yang saya paling sering dapat atau cari, pertama untuk spesies trevally lah, udah pasti itu. Dan juga queenfish ataupun talang-talang. Karena untuk di wilayah kita di Bangka Belitung, spesies seperti trevally ataupun talang-talang yang kayak GT, golden, diamond atau sebagainya masih gampang banget untuk kita dapetin di sana. Dan kita nggak perlu mainnya jauh, apalagi pakai teknik kayak fishing tadi kan. Kita cukup main aja di daerah karang-karang yang ada di pinggir-pinggir pantai itu, biasanya di situ selalu ada ikan-ikan seperti itu, seperti talang-talang, GT, diamond trevally, golden dan sebagainya. Masih gampang banget untuk didapetin di sana, dan masih banyak spesies tersebut di sana. Aduh, tapi keren kok pinonya. Ya, saya tes lagi ya. Tadi mocel, kita coba nih. Kira-kira langsung samper nggak? Tes ya, kita tes ya. Sini. Nokat nih. Jadi kalau untuk spesies-spesies trevally kayak GT, golden, diamond dan sebagainya ataupun queenfish di sana, tenaganya luar biasa tuh. Jadi kalau kita pakai teknik casting ataupun ultralight fishing, kita casting menggunakan alat-alat ultralight fishing itu, kalau fight dengan ikan-ikan tersebut
luar biasa tenaganya. Oh, mocel. Lempar lagi nih. Oh, lihat ya. Karena kalau kayak ikan jenis-jenis trevally, mereka selalu setelah menyambar lure yang kita pakai, selalu berusaha untuk lari atau menyelamatkan dirinya masuk ke sela-sela batu karang itu, dan itu menjadi tantangan banget buat kita yang casting dengan target ikan tersebut. Oh, strike lagi kan? Nah, hook up tuh. Apalagi kurang. Nokat video ya. Aduh, mana sih? GT. Nah, ini baru GT nih. Oh, bukan. Wow. Aduh, gila kok. Keren kan? Nggak pakai cut videonya kok. Jadi kalau saya casting, saya selalu menggunakan joran dari Jack Vision, seperti Shadow Light Karena saya tidak terjangkau. untuk mediumnya yang 10-20 lbs, dan juga untuk yang ultralightnya 2-6 lbs ya. Dan juga kalau untuk teknik cast jigging juga terkadang saya juga menggunakan Piccolo Forte. Ya, sedikit berimprovisasi lah, yang mana kan seharusnya kan Piccolo Forte dipakai untuk slow jigging, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga asik juga dipakai untuk main di karang dangkal. Saya udah buktiin sendiri, karena joran Jack Vision untuk yang castingnya menurut saya itu pertama ringan, yang kedua dia punya blanknya tuh atau kualitas bahan jorannya itu terbaik, buat saya itu sangat terbaik ya. Pokoknya keren lah kalau Jack Vision menurut saya. Makanya sampai saat ini saya kalau casting mancing tuh selalu menggunakan joran dari Jack Vision. Nyiksa joran. Jadi kalau menurut saya tuh lebih tepatnya tuh bukan menyiksa joran ya, tapi lebih memaksimalkan fungsi joran itu. Jadi di sini saya kenapa sering menggunakan joran itu dengan kesannya itu kayak gimana ya? Terlalu memaksakan joran, tapi bukan memaksakan joran sih. Jadi menurut saya di sini saya hanya mencoba memaksimalkan joran tersebut nih, Jack Vision misalnya nih. Selalu saya paksa untuk ikan itu biar nyerah untuk naik ke atas. Karena apa? Karena saya yakin Jack Vision punya joran yang kualitasnya nggak bisa diragukan lagi kan. Udah gitu Jack Vision kan produk anak bangsa banget kan. Jadi pokoknya saya yakin lah Jack Vision terbaik. Jadi untuk strike ikan-ikan kayak gitu ya udah hajar aja, angkat aja jorannya kan, nggak perlu ragu. Karena saya yakin Jack Vision pasti bisa, nggak bakal kok. Boiling tuh. Piccolo Forte. Lah, tuh Piccolo Forte nah. Aljik nih, Om Yudi. Ya, jadi kalau untuk kayak fishing lebih sering saya mancingnya sendiri ya. Karena kalau setiap kali ngajakin teman kebanyakan nggak mau, ya udah saya berangkat sendiri. Dan kalau dibilang takut atau enggaknya sih sebenarnya kalau rasa takut itu pasti ada. Cuman pribadi saya sendiri ya, lebih sering itu rasa takut itu dikalahkan sama rasa penasaran loh, yang ingin tahu. Kalau untuk bahaya yang pernah saya alami, pernah satu kali. Waktu itu saya pergi mancing, nggak lihat cuaca, mungkin terlalu semangat kali ya, terlalu semangat. Jadi pada saat saya mancing, tiba-tiba cuaca gelap dan ada petir. Pada saat mau cast tuh pakai joran popping,
langsung dihajar sama petir yang hampir ya kurang lebih mau nyambar lah kita. Bahaya banget lah pokoknya kalau untuk hal-hal kayak gitu. Jadi pertama kali kalau mancing kita lihat cuaca dulu. Jadi pertama kali saya datang ke Bandung, ke Jawa Barat ini, saya langsung diajakin sama Om Mike mancing nih, pakai kayak. Sengaja memang kita ajak Bro Kiki ini untuk mencoba mancing di daerah Jawa Barat. Waktu itu kita ajak ke Waduk Jatiluhur. Dan aktivitas mancing yang kita lakukan tidak jauh-jauh dengan yang sehari-hari Bro Kiki Leo ini lakukan di Bangka sana, ini kayak fishing. Dan itu pengalaman pertama buat saya. Pengalaman pertama maksudnya mancing di Waduk Jatiluhur. Yang kedua dengan teknik yang biasa saya gunakan di saltwater, kita aplikasikan di freshwater dengan teknik cast jig, menggunakan metal jig tapi mancingnya di waduk ya, freshwater, air tawar kan. Itu sesuatu yang beda banget buat saya. Oke, kita turun. Jadi pagi ini kita ada di Waduk Jatiluhur. Nih kita ada kedatangan sobat baik kita dari Pulau Bangka. Bro Kiki ini kalau di tempatnya sana itu hampir tiap hari itu main kayak. Tapi kayaknya di laut. Jadi kita karena di sini laut jauh, kita coba hal yang beda gitu. Jadi kita kayak tapi di danau, di bendungan, di waduk. Cuma kebetulan memang hari ini copi banget. Anginnya kenceng banget dari arah sana, tapi tetap kita mau coba karena mumpung Anggap aja kayak ada di di laut sini. ya. Ya, anggap aja di laut sudah. Jadi kita coba dulu Bro ya. Pengalaman pertama nih. Mak, pegang dulu ya. Oke. Yo. Copinya astaga naga. Oke, let's go. Tapi untuk kayak fishing di freshwater sendiri sebenarnya belum populer sekali di Indonesia. Tapi justru disitulah saya sama Bro Kiki ini sekalian kita nunjukin bahwa aktivitas ini sangat mungkin dilakukan dimanapun, termasuk di freshwater fishing ground di Waduk Jatiluhur ini. Walaupun ada banyak tantangan sih di situ, tapi seru banget mancingnya. Inilah, jadi perjuangan di sini bukan masalah narik ikan kayak di tempat lo, tapi kita berjuang dari jebakan ini semua. Pengalaman pertama nih. Berjuang dulu nih keluar dari eceng. Itu yang berjuangnya nih berat. Memang ada tantangan besar ketika mancing di fishing ground nih yang apa ya, tidak betul-betul wild water ataupun betul-betul asli natural gitu ya, karena di Jatiluhur tuh banyak sekali enceng gondok. Jadi banyak tantangan lah ketika kita coba mancing dengan kayak kemarin. Jadi ada momen-momen gitu kita kayak keserbu gitu, enceng gondok luar biasa, dan kita harus berjuang keluar dari jebakan kumpulan enceng gondok yang terus pindah ini. Tapi udah ini teduh nih, mudah-mudahan lah ya. Ya nggak ada angin lagi. Inilah Oke, perjuangannya. bebas. Kalau di danau-danau atau waduk di daerah Anjing. Jawa penuh enceng gondok, udah merajalela luar biasa. Untungnya bisa keluar. Ayo Nah, itu di mancing. belakang ada. Strike. Oke. Yes! Jos! Keren. Tuh akhirnya dapet nih. Red Devil nih. Pakai teknik cast jig.
pakai joran. Aduh, berisik banget ultralight dari background. Blackjack Evo dari Jack Vision. Mantap nih, pengalaman pertama buat saya nih. Biasanya kalau cast jig kita main di laut, sekarang di air tawar di Waduk Jatiluhur, Bandung. Keren. Snack. Mantap. Iya. Ini dia yang kita cari-cari. The Red Devils. Sensasinya keren sih, freshwater gitu ya, pakai WL. Dan ternyata proven bahwa teknik ini nih efektif untuk mancing spesies ini dan pastinya spesies lainnya. Dengan metal kecil begini, piranti UL. Ini kebetulan Jack Vision Shadowlight, Jack Slide Shadowlight 26 lip. Pasti ada yang gede, kita lihat aja ntar. Satu sama. Satu sama. Ini dia, nih, begini nih penampakannya yang kita cari. Ini piranti UL ya, Jack Light Shadowlight 26 UL, 26 LB. Seru. Ini unik mancingnya ya. Dalam ya di pinggir-pinggir ini. Oh, strike. Wing. Monster ini. Gila. Kakao nih ya, Bun. Kelamaan nggak mancing nih. Hihi. Itu dia. Oh. Lumayan. Dikit dong. Pipis dia. Dikit dong. Pipis dia. Pipis. Biar dulu lah sampai kelar. Awalnya sih bisa dibilang saya ragu. Masa iya sih metal jig bisa dipakai di air tawar kan? Tapi ternyata memang terbukti loh, kita strike banyak malahan. Aktivitas mancing yang kita lakukan kemarin hasilnya sih keren. Kita dapat beberapa ekor ikan red devils dan tekniknya juga luar biasa keren. Ultralight jigging freshwater. Kayaknya belum ada deh yang melakukan selain Jack Vision. Itu keren banget kemarin. Wah, pasti kalau yang gede ajaib nih. Dia gede-gedenya size berapa biasanya? Oh, strike nih, strike lagi. Asik, mantap. Ada. Panen Red Dev kalau di Bangka Belitung mahal nih buat tank mat nih. Iya. Size segini 200-an ribu nih. Mancing dengan sobat mancing yang sudah lama kenal dan memang yang klik begitu ya, passionnya sama, explore itu semangatnya tinggi sekali, itu menyenangkan. Kemarin juga seperti itu, kita keliling kemanapun di Waduk Jatiluhur tuh fun aja gitu. Walaupun kalau kita mau jujur gitu ya, itu melelahkan, tapi namanya mancing itu selalu menyenangkan deh gitu loh. Dan saya melihat walaupun itu hal pertama yang dia lakukan, jadi kayak di areal yang seperti itu ya, banyak enceng gondok tuh adaptasinya tuh cepat sekali, bahkan hasil mancing dia lebih baik dari saya. Jadi dia keren lah, keren banget malah. Jadi setelah saya kemarin sama Om Mike dan teman-teman yang lain juga kita mancing di Waduk Jatiluhur dengan teknik cast jig di freshwater, saya baru tahu ternyata teknik yang biasa digunakan di saltwater kayak cast jig itu bisa digunakan di air tawar. Nah, ini menurut saya suatu pengalaman yang baru dan rencananya saya mau coba praktek nanti di Bangka, mau coba di air-air tawar yang ada di Bangka nih. Kita tes sesuatu yang beda. Bisa nggak kira-kira di sana? Apakah cuma di Waduk Jatiluhur atau juga bisa kita lakukan di Bangka dengan target-target ikan yang kita lihatlah nanti gimana. Pokoknya mau saya coba tuh, pasti bisa tuh.
Baru tahu Red Devil pakai teknik jigging ya. Aduh. Lepas. Ini nih yang saya suka dari Jack Vision. Pertama, mereka punya produk joran yang luar biasa keren. Menurut saya itu luar biasa keren. Karena pertama, ya kita nggak usah ngomongin yang lain ya. Pertama, kualitas mereka joran yang dipasarkan di oleh Jack Vision keren. Dan yang pasti itu karya anak bangsa. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi kan? Dan yang pasti banyak inovasi-inovasi baru. Jadi pas saya di Bandung, ketemu teman-teman Jack Vision, ternyata saya baru tahu loh bahwa jigging itu nggak cuma di laut, nggak cuma di saltwater, freshwater juga. Ternyata terbukti kita kemarin kita jigging teknik ultralight jigging kita pakai di Waduk Jatiluhur, strike targetnya Red Devil. Wow, jangan turun dikit metal jig hajar, turun dikit metal jig dihajar. Menurut saya sih yang saya tahu selama ini dan saya lihat di sosial media ataupun di mana, belum pernah ada yang melakukan hal seperti ini selain Jack Vision. Asik mancingnya, pengalaman pertama nih. Nggak sia-sia dari Bangka Belitung ke sini. Hari ini lumayan tripnya. Keren. View-nya keren sekali sekarang. Tadi sempat ikan makan beberapa. Good size lah untuk UL freshwater gitu ya. Apalagi tekniknya jigging. Ultra light jigging sih sebenarnya. Jigging. Hal yang beda banget bro ya. Pengalaman pertama unik nih. Dia biasanya saltwateran, ikannya gede-gede gitu. Talang-talang, GT, tenggiri dan lain sebagainya. Ini kita di Jawa Barat, sengaja kita kasih pengalaman beda. Jadi di Jatiluhur dengan ikan-ikan yang ya, segini pun udah dianggap gede. Tapi apapun itu, pengalaman mancing itu berharga lah. Apalagi kita dengan teman-teman yang klop, di kita yang semangatnya sama. Luar biasa. Oke, thank you ya. Keren. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Let's go Jack. Oh ya, satu lagi. Saya cuma mau bilang, pokoknya Jack Vision tuh keren. Let's go Jack! Strike pertama. Apa tuh? Terus Nyari ngamuk berat kaeng. Kondisinya udah berat. Japanese Ruby.